Saya, Monique Patricia, Diaspora Indonesia di Belanda, tepatnya di Rotterdam, dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya tahu sekali di sini ada banyak pendidik juga yang hadir, kepala sekolah, guru, dosen, peneliti, dan semua yang sudah hadir di acara yang penuh persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Kongres Diaspora Indonesia atau CID ke-6 dengan tema Post-COVID-19, A Stronger Indonesia with Diaspora. Bagi yang sudah ikut sejak pagi waktu Indonesia, semangat ya. Semua acara di CID ini dirancang sedemikian rupa dan diharapkan dapat berguna bagi semua yang hadir, terutama untuk Indonesia. Saya mengikutinya sejak jam 4 pagi di waktu Belanda, dan Profesiat ADN Global beserta para panitia yang telah menyelenggarakan kongres secara virtual dengan sangat baik so far. Terima kasih Anda sudah berkenan mendaftarkan diri dan hadir secara online pada seminar sesi pendidikan di acara CID ke-6 ini. Kita akan bersama-sama berdiskusi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pasca COVID-19 agar menjadi world class, perspektif dari diaspora. Tentunya kita tidak hanya akan mendiskusikan bagaimana proses pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi tentunya sekaligus mengidentifikasi peluang untuk melakukan perubahan pendidikan yang berkesinambungan dan berkualitas, sehingga proses pendidikan di Indonesia dapat mempersiapkan siswa menjadi warga Indonesia yang mandiri, sekaligus menjadi warga dunia. Atas nama pengurus IDN Global dan panitia CID ke-6, izinkan kami menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Nusantara atau BINUS University yang telah memberikan dukungan untuk penyelenggaraan acara seminar pendidikan ini. Selama 60 menit ke depan, kita akan berbincang dengan para narasumber yang hebat dan inspiratif. Bincang hangat ini akan diawali dengan pemaparan interaktif bersama Profesor Nizam selaku Dirjen Pendidikan Tinggi dan dilanjutkan dengan para rekan diaspora Indonesia ya yang hadir menjadi narsum dan diakhiri dengan seksi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita, mohon dituliskan di kolom chat Q&A dan akan dibacakan di sesi tanya jawab nanti. Untuk itu, tetaplah bersama kami hingga di akhir acara. Para peserta kongres yang kami kasihi telah hadir bersama kita di ruang virtual ini, Profesor Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU Asian Engineer, Dirjen Pendidikan Tinggi. Selamat siang, Profesor Nizam. Selamat siang, Mbak Monique. Sehat Profesor selalu. di Jakarta ya. Ya, juga telah hadir para ilmuwan Indonesia yang tentunya masing-masing memiliki peran penting dalam dunia pengembangan kualitas pendidikan. Ada Profesor Yosafat Yos, ya Pak Yos Tetuko Sri Sumantio PhD, Profesor di Center for Environmental Remote Sensing Universitas Chiba, Jepang, dan dosen Fakultas Teknik Elektro di Universitas 11 Maret di Solo. Hai Pak Yos, ini selamat sore di Jepang ya Pak Yos ya? Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, kita juga ada Dr. Rapih D. Adiputri di Universitas Jyväskylä. Saya jadi belajar loh bahasa Finlandia. Jadi Universitas Jyväskylä, Finlandia, dan beliau juga adalah penulis buku sistem pendidikan di Finlandia. Selamat pagi di Finlandia, Ibu Rati. Oh, itu selamat bukunya pagi, Ibu Monique. Salam dari Jyväskylä, Finlandia. Iya, selamat pagi Ibu. Last but not least adalah Dr. Muhammad Aziz. Beliau adalah Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4 dan Associate Professor di Universitas Tokyo, Jepang. Oke, Pak Muhammad Aziz, hai. Beliau juga selamat siang Mbak Monique ya, selamat pagi ya untuk Mbak Monique di Netherlands ya, dan juga selamat siang rekan-rekan yang ada di Indonesia semuanya.
Iya, selamat sore di Jepang, Pak Aziz. Nah, para narasumber yang baik, karena acara hari ini back to back, jadi minta izin sebelumnya nih, kalau ada kalanya harus meminta Profesor atau Bapak Ibu untuk mempersingkat penjelasannya. Kita mulai saja ya perbincangan kita dengan Profesor Nizam. Prof, topik utama kita mengenai sistem pendidikan di saat pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui pada saat pandemi ini, kegiatan tatap muka belajar mengajar menjadi terhenti, dan tentunya masih banyak tantangan lainnya yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Indonesia. Tapi tentunya tantangan ini memiliki dampak terhadap kebijakan serta strategi pada Kemdikbudristek. Menurut Profesor Nizam, terobosan apa yang dilakukan oleh Kemdikbudristek khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19? Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak Monik, rekan-rekan diaspora yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siang, sore, malam, semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama tentu puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang maya ini dalam keadaan sehat walafiat, lintas negara, lintas benua. Ini satu hal yang patut kita syukuri di tengah masa pandemi ini. Di Indonesia, ya alhamdulillah kita dipaksa untuk beradaptasi dalam waktu yang sangat singkat. Tanggal 2 Februari itu kasus pertama terjadi di Indonesia, 2020, kasus pertama COVID terjadi di Indonesia. Kemudian tanggal 2 Maret, sebulan kemudian diumumkan oleh Pak Presiden. Tanggal 9 Maret, Mas Menteri Nadiem mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah, seluruh perguruan tinggi untuk segera beradaptasi ke pembelajaran dari rumah. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 bulan, 4.000 perguruan tinggi di Indonesia sudah beradaptasi beralih ke pembelajaran daring. Jadi ini blessing in disguise, kita mendorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan teknologi berbelasan tahun dengan hasil yang relatif sangat kecil. Dalam waktu hanya 1 bulan, 4.000 perguruan tinggi kita beradaptasi melakukan pembelajaran daring. Pada waktu yang sama kita juga ya melengkapi berbagai macam fasilitas, terutama repositori nasional, LMS dan sebagainya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi yang belum siap untuk pembelajaran daring. Kalau perguruan tinggi yang besar-besar sih sudah siap, mereka biasa dengan hybrid learning dan sebagainya, blended learning. Tetapi perguruan tinggi yang kecil-kecil sangat terdampak. Nah, waktu itu kita menyiapkan repositori nasional melalui SPADA. Dan alhamdulillah teman-teman perguruan tinggi bergotong royong memprovide learning resources untuk bisa di-share, digunakan oleh perguruan tinggi yang belum siap dengan bahan untuk pembelajaran daring. Kemudian LMS, kita siapkan LMS yang bisa digunakan oleh 1 juta mahasiswa dalam waktu yang bersamaan secara nasional, free access di Dikti. Kemudian juga kita tahu pandemi ini berdampak tidak hanya pada kesehatan tapi juga pada ekonomi mahasiswa, sehingga kita kemudian refocusing seluruh anggaran yang ada di kementerian untuk membantu mahasiswa yang tidak bisa membayar uang kuliah. Dan selama 1 tahun berjalan ini, 1,5 tahun berjalan ini, kita memberikan bantuan ke sekitar 1,5 juta mahasiswa untuk membantu bantuan uang kuliah. Di samping ya lebih dari 1,5 juta yang sudah di bawah Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, KIPK itu sekitar 1,5 juta mahasiswa. Kemudian juga 1 juta mahasiswa. Juga bantuan untuk kuota internet, karena ini adalah biaya yang cukup mahal bagi mahasiswa kebanyakan. Ya. Kalau sekali webinar saja mungkin bisa sampai 100 MB, dan ini tentu menjadi beban yang sangat mahal bagi mahasiswa, dan pemerintah dengan segala keterbatasannya membuka kantong dalam-dalamnya, dan kemarin 7 triliun kita alokasikan khusus untuk memberikan kuota gratis bagi mahasiswa dan dosen. Jadi saya rasa ini satu-satunya di dunia barangkali yang memberikan akses gratis pada mahasiswa, pada dosen untuk bisa melakukan pembelajaran daring. Jadi pemerintah all out untuk memastikan mahasiswa tetap bisa belajar, pembelajaran tetap bisa berjalan, dan juga kita higher education is not just about learning ya, tapi juga pendidikan. Tentu di situ banyak
pengembangan karakter, kompetensi, dan sebagainya. Nah, kita memobilisasi mahasiswa untuk bergabung dalam relawan nasional COVID-19, dan ini diikuti oleh belasan ribu mahasiswa kesehatan, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai bidang untuk bergotong royong dengan pemerintah membantu berbagai macam upaya mitigasi, mulai dari membantu menyiapkan APD untuk para dokter, para nurse di rumah sakit, membuat disinfektan untuk ikut mendisinfeksi rumah-rumah ibadah, fasilitas umum, pasar, kantor, sekolah-sekolah, rumah ibadah, segala macam fasilitas umum. Dan itu terjadi secara sukarela, voluntary. Dan dengan semangat Kampus Merdeka, adik-adik yang melakukan kegiatan kerelawanan itu bisa di SKS-kan. Sehingga itu menjadi bagian dari SKS pembelajaran mereka. Karena tentu apa yang mereka lakukan itu bagian penting dari pendidikan, bagian penting dari kompetensi yang kita siapkan. Kompetensi yang paling mendasar yaitu empati, jiwa sosial, kegotong royongan. Ini sehingga bisa kita SKS-kan. Untuk adik-adik di bidang kesehatan itu bahkan kita siapkan kurikulum untuk adik-adik kedokteran misalnya selama membantu pandemi itu ikut tracing, tracking, KIE dan sebagainya, sehingga itu ada kurikulumnya dan di SKS-kan. Selain itu juga kita ketuk perguruan tinggi untuk semua fokus riset untuk membantu mitigasi pandemi. Di awal pandemi dulu kita sangat kesulitan ventilator. Nah itu teman-teman perguruan tinggi langsung semua melakukan riset terapan untuk mengembangkan ventilator, dan belasan ventilator lahir dari perguruan tinggi dan langsung diproduksi, dan ribuan ventilator dihasilkan untuk mengatasi pandemi. Kemudian rapid test yang mahal. Teman-teman perguruan tinggi mengembangkan rapid test untuk berdasarkan apa istilahnya itu dengan berbagai macam model ya, dengan berbagai macam cara, dan dalam waktu kira-kira 3 bulan dihasilkan paling tidak 2 produk rapid test dalam negeri yang kemudian bisa diproduksi, ratusan ribu sudah diproduksi dan digunakan untuk membantu tracing tracking. Genos untuk rapid test yang sangat ramah hidung, nggak perlu disogok, cukup bernafas. Jadi kurikulum pun disesuaikan ya Pak ya dengan situasi pandemi yang ada. Berbagai macam upaya kita dorong agar pendidikan tetap berjalan, riset berjalan, dan semuanya bisa bersinergi dengan mitigasi pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Demikian Mbak Monik sebagai pengantar dan pembuka. Terima kasih Prof. Nizam. Kemudian Prof. Nizam, dalam kaitannya dengan penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi menuju world class, Dikti kan memiliki kebijakan menambah jumlah per world class university atau perguruan tinggi tingkat dunia. Apa strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi? Silahkan Prof. Nizam. Baik, terima kasih. Nomor 1, saya selalu tekankan pada teman-teman perguruan tinggi, yang paling harus kita lakukan adalah meningkatkan mutu sehingga pendidikan yang kita berikan pada adik-adik mahasiswa itu tidak kalah dengan pendidikan yang diselenggarakan di negara-negara maju. Jadi world class university atau peringkat itu adalah konsekuensi saja, dampak saja, bukan tujuan. Dan ini selalu kita tekankan, relevansi utama perguruan tinggi di Indonesia adalah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Riset-risetnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kebutuhan pengentasan kemiskinan, meningkatkan hasil produk pertanian, meningkatkan kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk itu tentu harus dilakukan riset-riset yang berkualitas. Nah, untuk itu tentu kita dorong perguruan tinggi untuk bermitra secara global. Bermitra secara global ini merasa merupakan satu keniscayaan dan keharusan bagi setiap perguruan tinggi. Nah, untuk itu saya sangat berharap dengan teman-teman diaspora itu bisa membantu mengembangkan jejaring network antara perguruan tinggi kita di Indonesia dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri, termasuk juga industri. Jadi misalnya dalam pengembangan vaksin, teman-teman yang mengembangkan vaksin itu
berkolaborasi, misalnya ada yang dengan Oxford, ada yang dengan Osaka University, ada yang dengan Imperial College dan sebagainya. Itu kita dorong dan kita bantu untuk fasilitasi. Itu yang kita harapkan. Jadi kolaborasi global untuk menyelesaikan permasalahan lokal gitu. Ya, terima kasih Prof. Nizam. Jadi memang kalau menurut saya acara seperti ini di diaspora itu menjaring networking juga. Jadi para peneliti bisa menjalin networking melalui acara seperti ini ya. Seperti halnya kan kita ada narasumber di Finlandia, di Jepang dan sebagainya. Begitu ya Prof. Nizam ya, untuk juga meningkatkan itu yang terbaik. Oke, Profesor Nizam, izinkan saya memberikan satu pertanyaan terakhir ya. Menurut Profesor Nizam, apa harapan terhadap diaspora Indonesia untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pasca COVID-19 ini agar bisa menjadi world class? Iya, tadi saya sampaikan yang utama adalah kolaborasi ya. Jadi rekan-rekan diaspora ini tentu adalah duta-duta kita untuk menjalin hubungan dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Saat ini strategi dan yang kita lakukan adalah membangun konsorsium-konsorsium perguruan tinggi berbasis pada common interest. Jadi kita sudah ada misalnya MIRA atau Impact, kolaborasi antara MIT dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia, melakukan joint research untuk penyebaran profesor dan sebagainya secara multi tahun. Kemudian dengan teman-teman di UK ada UKCIS ya, UK Indonesia Center for Interdisciplinary Studies, 4 perguruan tinggi di UK dan 4 perguruan tinggi di Indonesia berkolaborasi. Kemudian dengan Singapura itu kita mempunyai program RUN, Rising University Network. Jadi seluruh perguruan tinggi di Singapura, karena di Singapura kan perguruan tingginya nggak banyak ya, jadi NUS, NTU, SMU, SUTD berkolaborasi dalam konsorsium bersama dengan 5 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan bersama-sama melakukan berbagai macam program, pertukaran mahasiswa, entrepreneurship, kemudian juga program joint research dan pengembangan bersama. Nah, demikian pula dengan saat ini sedang kita jajaki dengan Oxford misalnya untuk kita kolaborasi di bidang kesehatan. Ini 3 perguruan tinggi Indonesia dengan Oxford. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman di diaspora sekalian bisa membantu untuk membangun network tadi. Tahun ini semester ini kita mengirim 1.000 mahasiswa dalam program Kampus Merdeka Indonesia International Student Mobility Award (IESMA). Ini kita harapkan juga merupakan bagian dari menjalin jejaring tadi. Nah, untuk mencari perguruan tinggi yang tepat, mitra yang tepat di berbagai negara itu, tentu peran dari teman-teman diaspora sangat kami harapkan. Jadi tadi, terutama jejaring tadi, supaya kita bisa melink dengan lembaga-lembaga terbaik di dunia. Terima kasih. Iya. Baik, Profesor Nizam. Jadi nggak cuma mahasiswanya, mungkin dosen-dosennya juga ya, saling mereka juga studi pergi ke luar negeri begitu ya, untuk studi banding dan sebagainya. Begitu ya, Profesor Nizam ya? Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tadi misalnya tentang World Class University ya, kalau kita melihat pemeringkatan, itu salah satu kelemahan dari Indonesia itu adalah publikasi-publikasinya itu biasanya dikerjakan sendiri, tidak berjejaring dengan mitra internasional. Ini saya sangat berharap, betul-betul berharap sekali teman-teman diaspora itu bisa menjadi joint authorship dengan dosen-dosen di Indonesia. Kalau ada 1.000 diaspora yang menulis bersama dengan 5.000 dosen Indonesia, tentu ini impact-nya sangat-sangat besar bagi peningkatan peringkat Indonesia kalau kita berbicara peringkat ya, dalam hal secara internasional. Jadi ini hal yang relatif sederhana, co-authorship, dan itu tentu win-win ya, sama-sama mempublish, tapi itu akan berdampak pada peringkat kita dan exposure perguruan tinggi di Indonesia secara global. Salah satu kelemahan terbesar kita kan dalam bahasa ya. Iya. Nah, kita itu dalam menulis bahasa Inggris itu susah setengah mati karena ya kita bukan
bukan bahasa kedua, bahkan Mother bukan bahasa tongue, ya. kedua ya, bahasa asing ya. Indonesia kan bahasa asing bagi kita. Ya. Sehingga karya-karya dan pemikiran-pemikiran yang bagus dari Indonesia itu susah untuk bisa terekspos secara internasional, secara global. Nah, ini saya sangat berharap teman-teman diaspora yang sudah lebih punya jaringan, punya akses ke jurnal-jurnal yang high impact, itu bisa ikut bergandengan tangan dengan dosen-dosen di Indonesia, para peneliti di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nizam. Ya, tadi kita sudah mendengar banyak paparan dari Profesor Nizam. Mungkin sekarang saya mau mulai dengan bertanya kepada Pak Yos. Bapak Yosafat Tetuko Sri Sumantio PhD yang akrab disapa dengan Pak Yos. Profesor di Universitas Chiba, Jepang, dan juga di Universitas 11 Maret di Solo. Beliau melahirkan banyak sekali penemuan dan memiliki belasan paten hak cipta, sejumlah perangkat satelit mini untuk cuaca hingga drone antena tipis pada kendaraan sipil, militer, dan sensor pada navigasi mobil. Nah, Pak Yos, tadi kita sudah dengarkan tuh bagaimana harapan dari Profesor Nizam kepada diaspora. Bapak salah satu diaspora juga, dosen di Jepang. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pasca COVID-19, dan menurut Pak Yos, apa inovasi yang perlu dilakukan? Dengan pengalaman Pak Yos di Jepang, ada nggak yang bisa diaplikasikan di Indonesia misalnya? Silakan Pak Yos. Ya, terima kasih sekali dan selamat siang Profesor Nizam. Ya. Dan mungkin sudah ada beberapa kerjasama selama ini yang kami bangun dengan Indonesia, dan hampir setiap tahun kami kirimkan ke Indonesia itu mahasiswa dan staf, khususnya dari Chiba University, kemudian ada juga dari Kanazawa University, itu kami kirim ke Indonesia itu lebih dari 500 orang. Dan dalam waktu 5 tahun ini sudah saya kirim, itu ada sekitar 3.000 mahasiswa. Dan mahasiswa Jepang ya maksudnya. Dan ini saya harapkan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, antara Indonesia, khususnya dengan Jepang, itu sudah terbangun suatu fondasi pendidikan. Berbagai program sebenarnya sudah kami buat, itu ada Twinkle program, short stay program, long stay program, dengan ada 6 universitas di Indonesia. Dan ini mudah-mudahan nanti akan berjalan terus dan bisa menjawab tadi beberapa permasalahan di Indonesia, khususnya untuk co-authorship, dan sebenarnya beberapa radar yang saya buat juga kami terbangkan di Indonesia, dan itu pertama di dunia juga lahir di Indonesia. Jadi kita buat di luar negeri, tapi startnya dari Indonesia. Itu harus ini mungkin bisa para diaspora mungkin jadi salah satu contoh untuk Indonesia nantinya. Dan sebenarnya ada beberapa ini ya, kebetulan karena saya juga sebagai dosen di UNS, jadi ada pengalaman suka dukanya lah untuk bagaimana kita kontribusi ke Indonesia. Ya, kalau tidak ada COVID sebenarnya saya hampir setiap 2 minggu sekali saya ke Indonesia untuk mengajar di 15 universitas di Indonesia, kebetulan menjadi visiting professor. Dan ini ada beberapa latar belakang sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya pasca COVID-19 ini, dan bagaimana peran kita sebagai khususnya ilmuwan ya, karena maaf saya banyak berkecimpung di dalam pendidikan dan penelitian. Dan di sini peran diaspora Indonesia untuk meningkatkan tingkat penelitian Indonesia yang world class ya, itu bagaimana, itu coba saya kupas satu persatu di sini. Ada beberapa latar belakang, khususnya untuk pasca COVID. Selama COVID ini seperti saat ini ya, kita bisa langsung bertatap muka dengan Profesor Nizam ya. Saya kira untuk selama ini ya, seperti saya pribadi tanpa ada COVID ini belum pernah ketemu dengan Dirjen Dikti langsung. Tapi kita kan ini kan mempermudah kita sebenarnya ya. Kita mungkin bisa kontak dengan WA dan kita bisa dan ini malah kita harapkan teknologi virtual dan online ini akan tetap nanti, dan pasti akan tetap ada. Dan ini menjadi salah satu keyword kita nanti. Dan saya kira pemerintah dan diaspora sendiri saat ini masih selalu mencari bentuk dan kebijakan yang cantik ya, agar para diaspora ini mudah, nyaman, dan aman untuk berkontribusi lebih luas di tanah air.
Indonesia. Kenapa saya sebutkan nyaman dan aman? Karena banyak sekali sebenarnya perbedaan aturan sebagai pengajar di luar negeri. Misalnya saya di Jepang dengan di Indonesia itu ada matching dan lain-lain, urusan penggajian dan lain-lain juga ada masalah. Dan aman, khususnya untuk misalnya penelitian tertentu itu ada security-nya kan ya. Seperti saya membuat radar, biasanya saya desainkan, saya buatkan radar untuk JAXA, kemudian Korean Aerospace Agency, Taiwan Aerospace Agency, European Space Agency, itu semua perlu ada aturan-aturan tersendiri untuk khususnya security. Nah, misalnya kita kerjakan di Indonesia, itu ada banyak masalahnya juga. Dan itu beberapa yang sudah clear, ada juga beberapa yang tidak bisa. Kemudian masalah lain di sini adalah sulitnya sirkulasi peneliti, tenaga ahli dan dosen dalam negeri di Indonesia, termasuk para diaspora untuk berkontribusi nantinya. Tidak hanya di home institution, biasanya kalau di Indonesia sudah di satu home institution susah sekali kita untuk pindah-pindah kan ya. Nah, ini case-nya beda dengan di Jepang. Kami biasanya akan mudah sekali. Misalnya saya biasanya di Chiba University, saya ingin juga bekerja di JAXA, ingin bekerja di mana, asal institusinya keduanya oke, biasanya akan tetap kita bisa dua-duanya menjadi institusinya. Nah, kemudian di sini kontribusi ini kalau kita sirkulasi peneliti kita akan lebih mudah. Biasanya nanti kita akan lebih mudah untuk kontribusi, khususnya untuk seperti Bapak Presiden mencanangkan untuk membangun dari luar. Jadi di sini daerah pelosok, kemudian daerah pinggiran, ini bagaimana kita angkat mereka juga bisa ikut kontribusi tidak hanya ke Indonesia, tetapi ke dunia juga. Dan startnya, jadi adalah keywordnya adalah bagaimana kita kontribusi ke dunia. Karena untuk world class university, tanpa kita kontribusi ke dunia, ini nonsense. Kita tidak akan bisa diangkat oleh dunia juga. Kemudian yang ada satu lagi juga masalah, ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan dan perluasan wawasan bagi para peserta warah ajar. Dan ini sering saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya di Indonesia, khususnya di UNS dan UGM yang sering saya ajar. Ya, itu khususnya untuk vokasi ya. Ini bahwa perlu memperluas jaringan kerja pasca kelulusan, dan di sini khususnya kita harapkan mereka juga bisa berperan di bidang STEAM Age ya. STEAM Age ini adalah Science, Technology, Engineering, Agriculture, Mathematics, dan terakhir di sini Age ini adalah Health. Karena khususnya COVID, dan di sini kita perlu memperkuat juga. Saya kira tadi sudah sampaikan oleh Profesor Nizam berbagai kajian dan usaha untuk meningkatkan dunia kesehatan kita. Dan khususnya bidang-bidang ini dibutuhkan oleh negara maju juga saat ini ya. Jadi kita bangun di Indonesia pendidikan dan itu kontribusinya untuk dunia ya. Kalau untuk dunia saya kira lapangan pekerjaan kita tidak hanya di Indonesia. Jadi lapangan pekerjaan harus kita perluas ke seluruh dunia. Seiring sebenarnya ini juga ada hal bagi Indonesia adalah bagus, tapi bagi negara maju ini kurang bagus sebenarnya. Ini adalah bad news, bahwa jumlah penduduk negara-negara maju itu berkurang. Dan khususnya Jepang, ini baru saja saya mendapatkan informasi bahwa tahun ini sudah berkurang 400.000 orang setiap tahun. Ya, Anda bisa bayangkan, berarti kan jumlah saintisnya juga berkurang. Nah, ini jadi banyak lapangan pekerjaan yang ditinggalkan atau tidak ada. Nah, ini bisa menjadi juga target kita untuk bagaimana menutup kekurangan di negara-negara maju tersebut. Dan ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana meningkatkan peran migran labor, ya, kemudian juga bisa memperluas lapangan pekerjaan khususnya untuk adik-adik yang milenial dan khususnya nanti yang lulusan dari vokasi ya, kita targetkan untuk tahun 2030 hingga 2045, dan itu menjadi kita jadikan itu adalah benar-benar bonus demokrasi kita, demografi kita, jangan sampai malah jadi beban Indonesia. Jadi kita main di dunia ya, jangan hanya di Indonesia. Nah, sekarang tadi masalahnya ada usulan satu ya. Usulan di sini adalah bagaimana kita sudah mempunyai modal di sini. Modal dalam bentuk SDM sebagai human capital kita, dan fasilitas pendidikan di Indonesia saat ini. Saya kira fasilitas di Indonesia, saya kira berkat dari Profesor Nizam juga, bahwa fasilitas kita juga tidak
ketinggalan jauh lah dengan negara maju. Tergantung sekarang human capital kita untuk mengelolanya. Karena maaf, saya sudah hampir seratusan universitas di Indonesia saya keluar masuk dan tahu sebenarnya tinggal SDM kita sebenarnya. Dan tujuan kita adalah world class university dan kita harus memanfaatkan dan membuat wadah pendidikan virtual ya yang bisa nanti kontennya itu dipancarkan dari Indonesia, disiarkan, di-broadcast ke seluruh dunia. Dan perguruan tinggi kita tidak hanya berkutat untuk Indonesia saja, tetapi untuk kontribusi internasional. Dan ini mungkin ide nyata saja. Ini langsung aja realnya yang mungkin di mana tenaga ahli Indonesia dan diaspora kita bisa berkontribusi khususnya untuk di dunia pendidikan ya. Khususnya karena maaf saya orang pendidikan dan penelitian. Jadi mungkin ada 3 ide yang bisa saya sampaikan di sini adalah pertama adalah membuat institusi baru. Di sini misalnya Global Indonesian University, di mana di situ nanti akan virtual saja, jadi kuliah-kuliah virtual dan itu kita bisa broadcast ke seluruh dunia dan tidak hanya orang Indonesia saja yang di luar negeri, tapi orang asing dan dosen-dosennya itu bisa orang asing di situ. Jadi akan memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri nantinya. Atau ada juga kalau kita ingin menggunakan modal kita yaitu universitas terbuka. Mungkin selama ini sedikit sekali kita touching itu. Dan kita betul-betul universitas terbuka kita bukakan. Jadi menjadi Open Indonesian University dan di situ kita broadcastkan ke luar negeri. Biasanya di beberapa negara maju ada broadcast university dan itu mungkin bisa jadi cikal bakalnya untuk Indonesia nantinya. Kemudian atau yang ketiga adalah membentuk konsorsium universitas-universitas di Indonesia untuk berkolaborasi membuat suatu institusi virtual yang bisa kita kontribusikan ke dunia. Dan ini nanti dalam bentuk bisa tatap muka maupun on demand dan nanti masing-masing mata kuliahnya atau paket pendidikan itu kita bisa buat paketnya, kita buat semacam license-nya ya. Biasanya kalau khususnya di Jepang ini senang sekali membuat license ya. Hampir setiap mata kuliah itu ada license-nya. Asal mendapat license itu dapat sertifikatnya, kemudian itu bisa untuk dapat pekerjaan ya. Tapi ada levelnya, biasanya ada 4 level ya. Gitu. Oke, mungkin sedikit lagi Mbak. Kemudian di sini pengajarnya bisa orang asing maupun diaspora. Dan ini peran diaspora sangat penting sekali di sini. Bahwa kita bisa tanpa berafiliasi di Indonesia, kita bisa berkontribusi di dalam institusi ini. Mudah-mudahan dari sini nanti akan kita capai suatu world class university. Dan terakhir, ini adalah kita jangan tanggung-tanggung lah. Mari kita kuasai dunia, ya. Tunjukkan peran Indonesia untuk dunia dan terakhir adalah Indonesia untuk dunia, ya. Itu oke, mungkin terima kasih sekali. Yeah. Terima kasih Pak Yos. Senang sekali nih dengan Pak Yos yang sungguh menggebu dan Profesor Nizam, kita bisa catat semua nih Profesor Nizam. Jadi bukan hanya memberikan usulan, tapi saya kira Pak Yos akan membantu Prof Nizam untuk berikutnya untuk mewujudkan usulan-usulan tersebut ya. Pasti itu komitmen ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Ratih. Beliau adalah peneliti di Universitas Jyväskylä, Finlandia dengan topik penelitian Parliamentary Institutions, Southeast Asia, dan Sustainable Development Goals. Beliau mengajar mata kuliah terkait demokrasi, kebijakan, pendidikan, dan SDG tadi. Beliau juga penulis buku Sistem Pendidikan di Finlandia, Catatan dan Pengalaman Seorang Ibu. Nah, Bu Ratih, tadi Profesor Nizam, baik Profesor Nizam maupun Pak Yos sudah mengemukakan usulan-usulannya dan juga pengalamannya, Pak Yos pengalaman di Jepang. Bagaimana bagaimana strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang world class, ya, pandangan dan pengalaman Ibu Ratih sendiri, terutama setelah kurang lebih 10 tahun menjadi peneliti di Finlandia. Kemudian mungkin sekaligus saya tanya aja, jadi kayak tadi Pak Yos tuh, wah langsung deh semua bisa diungkapkan semuanya. Pertanyaan
berkaitan dengan buku sistem pendidikan di Finlandia itu, catatan dan pengalaman seorang ibu. Menurut Bu Rati, apa peran orang tua dalam menghadapi dampak perubahan dalam dunia pendidikan pasca COVID-19? Tadi di seminar yang sebelumnya ya, itu Profesor Iwan Jaya Asis memang bilang human capital. Jadi anak-anak muda sekarang itu memang harus kita benar-benar jaga ya, sehingga mereka bisa memajukan Indonesia sebagai human capital berikutnya. Nggak cuma yang sekarang ya Pak Yos ya. Silakan Bu Rati. Betul. Terima kasih Mbak Monik dan terima kasih Pak Profesor Nizam dan Profesor Jos atas presentasinya. Saya tidak akan mengulang, tapi saya menarik sekali yang dibicarakan oleh Profesor Nizam tadi, tidak hanya kolaborasi dan jejaring dengan peneliti atau universitas di luar, di diaspora, juga rasa empati sosial dan gotong royong. Nah ini, kalau kita belajar dari sistem pendidikan Finlandia, itu mereka memang LMS-nya Learning Management System sudah kuat ya, tapi mereka memperkuat ke bidang kualitas guru dan juga ke fokus ke pendidikan dasar. Nah ini, jadi membangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk empati, sosial, dan gotong royong ini tampaknya lebih baik dipupuk di tingkat dasar sebenarnya. Dan itu yang kita pelajari. Yang seperti kita tahu, Finlandia kan terkenal dengan bagus di tes PISA ya. Jadi itu program for International Student Assessment. Nah ini pendidikan dasar. Mereka tanpa tes, maksudnya tanpa belum mempersiapkan seperti di Singapura, di Hong Kong, di negara-negara Asia Timur, mereka ditaruh di sekolah mana saja tesnya mereka bisa mengerjakan dengan hasil yang tinggi. Karena ini kualitas gurunya dan juga fokus ke pendidikan dasar. Dan yang lagi saya ingin berikan masukan gitu ya. Mungkin Pak Profesor Nizam bisa menyampaikan ke dirjen yang lain gitu, terutama untuk PAUD dan pendidikan dasar. Kondisi pendidikan dasar itu kelas 1 sampai 9 dan juga SMA gitu. Jadi fokus juga ke pendidikan ke lokal. Jadi mereka mengapresiasi di Finlandia ini mengapresiasi budaya dan mempunyai kurikulum daerah. Dan seperti kita tahu Indonesia kan kaya sekali ya, kita punya 700 lebih bahasa. Kalau ini tidak dipelajari gitu, sayang kan, takutnya hilang gitu. Jadi walaupun kita punya kebijakan baru AKM, asesmen kompetisi minimum yang fokusnya ke literasi, ke matematika dan sains, tapi tolong juga kita perhatikan bahasa, musik-musik daerah gitu, bahasa daerah, olahraga yang seperti kita tahu bangga sekali kita badminton kita menang kan di Olimpiade Tokyo gitu. Jadi olahraga dan kita juga memiliki atlet tingkat dunia. Ini juga jangan sampai dihilangkan gitu. Jadi saya rasa kalau pendidikan, saya setuju dengan Profesor Nizam tadi mengatakan bahwa ranking-ranking di universitas itu hanya dampak, bukan tujuan. Jadi memang benar kalau kita sudah bagus, berprestasi dan punya aksi yang nyata gitu dengan jurnal-jurnal yang ada segala macam itu memang akan diakui nantinya akan dicari deh gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat buku yang saya ini kalau untuk Finlandia itu lebih ke pendidikan dasar, kualitas guru dan juga di tingkat lokal. Jadi kalau misalnya apa yang ditanya tadi, kalau perannya orang tua bagaimana? Nah, yang seperti kita tahu, coba kita kembali lagi ke tujuan atau peran pendidikan. Peran pendidikan itu tidak hanya ekonomi kan, tidak hanya untuk bekerja di kemudian hari, tapi juga untuk rasa personal, rasa budaya kita. Jadi kita meningkatkan talenta kita, rasanya bakat-bakat kita, sensitivitas kita, juga budaya kita, memperdalam pemahaman akan dunia. Nah ini yang juga maunya dipupuk gitu ya. Jadi tidak hanya jadi perannya tidak hanya guru atau sekolah saja, tapi kita sebagai orang tua juga berperan dalam pendidikan ini. Jadi ada 3 aktor kan, ada siswanya sendiri, orang tua dan guru gitu. Jadi kita selalu gitu, apalagi kalau di Finlandia ini tanggung jawabnya terbagi sekali. Kalau misalnya ini kan kelas 1, kelas 2 SD tidak boleh pergi sendiri gitu, jangan naik sepeda terutama. Kalaupun ada yang mau naik sepeda, kelas 2 itu kita bicara dengan gurunya karena apa? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa di jalan. Nah ini jadi rasa orang tua ini yang saya rasa bagus juga untuk dipupuk. Mungkin agak susah kalau dijalankan di Indonesia ya, tapi menurut saya tolonglah kita mencoba memperkuat kualitas guru. Mungkin LMS tadi masih bisa lah, tadi seperti Pak Jos bilang ada WhatsApp, ada seperti ini hibrid gitu bisa ya. Bisa kita kembangkan, tapi tetap saja kualitas guru dan untuk pembelajaran anak itu yang diutamakan. Begitu Mbak Monik. Iya, terima kasih. Betul, Bu Rati tadi kan Profesor Nizam mengenai nggak cuma intelijensi ya, tapi juga tadi IQ-nya berarti kalau saya, dan seperti saya juga senang sekali saya sekolah waktu itu memang suster saya, kepala sekolah saya itu selalu mengatakan kita harus peka, jadi nggak cuma melulu otak tetapi juga kepekaan kita kepada sekitar kita dan sebagainya, dan itu akan
sehingga kita juga bisa berintegrasi kepada dimanapun kita berada, betul ya? Gitu. Betul, setuju. Ya. Oke, bagus sekali tuh apresiasi budaya dan sebagainya. Oke, terima kasih loh, Bu. Itu buku bisa didapatkan di mana saja, nanti Ibu bisa kasih tahu ya. Di Indonesia, di toko buku Gramedia juga ada. Oke, dan itu mungkin bagus buat pendidik ya, bagi para pendidik juga ya. Oke, berikutnya saya boleh ya beranjak dulu kepada Bapak Muhammad Aziz, yang adalah seorang peneliti di Institute of Industrial Science, The University of Tokyo. Bapak Aziz melakukan penelitian di bidang teknik kimia, teknik mesin, dan teknik lingkungan. Proyek beliau saat ini terutama mencakup sistem energi terbarukan dan pemulihan energi dan integrasi proses dan lain sebagainya. Wow, Pak Aziz, beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IMPAT. Ini salah satu jejaring lagi nih, Prof. Nizam. Gitu. Nah, sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan rekan-rekan diaspora Pak Aziz dan juga Prof. Nizam, bagaimana Pak Aziz meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi menuju world class yang sesuai dengan perspektifnya Pak Aziz nih sebagai Ketua I4, apalagi pasti punya jejaring juga dengan berbagai akademisi dan sebagainya. Apakah dengan menambah jumlah world class university atau perguruan tinggi tingkat dunia itu di Indonesia itu juga menjadi strategi yang efektif? Bagaimana Pak? Itu dulu pertanyaannya. Nanti saya ada pertanyaan lainnya. Silakan Pak Aziz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam buat rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih juga Mbak Monik dan juga salam juga buat Prof. Nizam, buat guru saya juga Pak Josafat ya, dan juga Mbak Ratih ya. Terima kasih terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Nizam, Prof. Jos ya, dan juga Mbak Ratih sebenarnya sudah ada semuanya. Jadi saya mau ngomong apa lagi juga mungkin agak daripada blunder ya. Jadi mungkin saya hanya meng-highlight saja gitu loh. Nah, tadi saya sangat setuju sekali seperti yang disebutkan oleh Prof. Nizam ya terkait dengan World Class University. Memang World Class University ini bukan sebuah apa lagi, tapi memang itu sebuah kelaziman, sebuah kebutuhan bagi kita bersama ya. Di Jepang sendiri kalau kita lihat dan juga di beberapa negara yang lain itu tentunya juga ada beberapa program semacam seperti ini gitu. Sekarang yang terakhir di Jepang juga kita ada program yang kita sebut sebagai Designated University gitu ya. Jadi ada beberapa kampus yang besar, kita seleksi lagi ya, hingga sekarang ada sekitar 8 kampus yang memang terpilih lagi untuk menjadi Designated University itu sendiri gitu. Dan juga selain itu ada juga program-program memang mungkin di Indonesia juga sudah ada ini yang saya dengar juga, dan juga kita juga sering kolaborasi juga dengan beberapa research center yang ada di Indonesia. Kita juga banyak sekali membentuk terkait dengan research center terkait dengan hal ini gitu ya, seperti World Premier International Research Center Initiative atau misalkan yang lain gitu ya. Program-program seperti ini tentunya itu akan memperkuat tidak hanya riset itu sendiri tapi edukasi itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun universitas ini mungkin sedikit berbeda dengan, bukan sedikit lagi, mungkin sangat berbeda ya dengan level edukasi yang lain ya, karena harus ada sebuah knowledge leaping. Harus ada loncatan ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak hanya fokus kepada sesuatu yang basic knowledge itu sendiri, tetapi harus ada sesuatu yang selalu updated ya. Nah, untuk update ini maka yang dibutuhkan oleh kita sebagai faculty atau kita sebagai dosen itu sendiri adalah bagaimana kita mencoba untuk mengupdate ilmu pengetahuan yang memang cutting edge knowledge waktu itu. Nah, ini akan terjadi apabila semua dosen itu memang selalu punya mode riset yang on, maksudnya research mode-nya selalu nyala, gitu. Sehingga dia selalu terupdate dengan informasi yang terbaru, sehingga dia bisa juga menyampaikan kepada mahasiswanya, ini loh dari basic knowledge-nya seperti ini, leaping langsung ke sesuatu yang memang sangat-sangat update, up to date itu sendiri, gitu loh. Nah, juga terkait dengan pengembangan university atau misalkan yang lain, tentunya WCU ini ya, World Class University ini tidak tentunya yang kita ingin angkat adalah semua university ya, semua university di Indonesia ingin menjadi World Class University sendiri, tidak hanya beberapa universitas yang terpilih itu saja, tapi tentunya kita ingin mengangkat semuanya gitu, sehingga terjadi level up edukasi dan juga level up dari kemampuan riset kita, yang akhirnya kita bisa menciptakan sebuah capacity building ya, yang masif. Nah, capacity building yang masif ini tentunya ya tidak hanya valid atau
tidak hanya terfokus kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia, tentunya bagi kita yang diaspora pun juga tentunya ini juga sebuah tuntutan bagi kita bersama ya. Karena capacity building yang kita targetkan ini bagaimanapun terakhirnya ingin untuk mencapai sebuah sustainability dalam masyarakat kita, dalam negara kita, ataupun kita sebagai diaspora, kita sebagai ilmuwan itu sendiri. Demikian dari saya Pak, Mbak Monik ya. Nanti mungkin ada poin yang lain yang perlu saya sampaikan juga gitu ya. Ya, Pak Aziz. Jadi tadi kan Pak Aziz bilang mode riset on. Jadi mungkin itu sebagai ketua I4 itu kali yang Pak Aziz juga sampaikan pesan kepada para ilmuwan ya untuk selalu mode riset on ya. Terus begitu ya Pak ya. Dan apalagi yang lain yang mungkin telah atau akan dilakukan para ilmuwan diaspora Indonesia dalam memajukan pendidikan dan riset teknologi itu sendiri. Serta bagaimana Anda melihat peluang bagi diaspora ke depannya ya yang adalah ilmuwan ini bagi pasca pandemi ini. Oke, terima kasih Bang Monik. Ya, kebetulan kita juga di I4 ya, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dalam hal ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita bersama lah. Iya tanggung jawab iya, tapi di sisi juga ini sebuah kebutuhan bagi kita sebenarnya, karena bagaimanapun kerjasama itu menjadi sebuah investment, menjadi sebuah capital yang sangat penting ketika kita memposisikan diri kita sebagai researcher itu sendiri. Maka kolaborasi tidak akan lepas, tidak bisa kita lepaskan dalam hal ini gitu loh. Dan ini selalu kita garis bawahi kepada rekan-rekan diaspora, terutama rekan-rekan diaspora ilmuwan itu sendiri, bahwa kolaborasi kita ya, networking kita itu memang menjadi sebuah investment yang sangat-sangat penting sekali. Ya. Baru berikutnya ada hal-hal yang lain, misalkan terkait dengan funding atau terkait dengan yang lain. Tetapi yang terpenting ketika ada sebuah kolaborasi, atau misalkan kalau saya boleh menyebut lebih lanjut, yaitu terkait dengan co-creation. Ya. Jadi tidak hanya berhenti kepada kolaborasi atau join itu sendiri, tetapi memang ada sebuah loyalitas, ada sebuah devotion ketika kita melakukan kolaborasi atau melakukan join riset itu sendiri. Gitu. Jadi kita ada sebuah co-creation bersama, saling memberikan keuntungan, benefits secara mutual ya, antara pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Nah ini juga kita selalu menggarisbawahi, kita selalu tekankan kepada rekan-rekan I4 agar kita selalu terbuka, kita selalu inklusif kepada semuanya. Saya yakin dan kita juga meyakini bahwa ketika kita mau memperluas ya, mengoptimasikan fungsi kolaborasi ini, maka output yang bisa kita raih itu otomatis akan lebih besar sekali. Kekuatan jamaah, kekuatan kita melakukan secara bersama itu pasti akan lebih ya, melebihi dari kemampuan seseorang ketika mereka melakukan secara individu itu sendiri gitu loh. Nah ini yang selalu kita garis bawahi, karena itu dalam I4 itu sendiri ya, ini ada beberapa program ya, tadi seperti yang disebut oleh Prof. Nizam juga terkait dengan joint research, joint co-authorship atau misalkan yang lain. Kita juga punya beberapa program, termasuk misalkan I4 Prime ya. I4 Prime ini kita buka ke semua rekan-rekan yang ada di Indonesia. Silakan kalau misalkan ada rekan-rekan di Indonesia yang ingin mengadakan kolaborasi, baik itu joint research atau misalkan joint co-authorship dengan kita yang ada di luar negeri, diaspora itu sendiri, kita sangat welcome sekali. Dan kita sudah punya platformnya terkait dengan hal ini gitu. Dan juga beberapa kegiatan juga terkait dengan I4 Lectures, I4 Talks, yang semuanya itu kerjasama dengan kampus dan juga institusi ataupun badan-badan yang ada di Indonesia juga terkait dengan hal ini. Mungkin seperti itu dulu Pak Monik ya, nanti bisa diskusikan lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita udah ada kesimpulan nih bahwa semua diaspora ilmuwan ini, Profesor Nizam, mereka semua semangat untuk bisa memberikan masukan dan bahkan membuka diri untuk berkolaborasi. Tapi saya juga ingat ya Bapak Ibu Profesor ya, ada Pak Anugrah Pekerti namanya, mungkin Bapak Ibu juga tahu, beliau salah satu dosen, beliau mengingatkan sebenarnya. Jadi tadi kan memang Pak Yos bilang bahasa Inggris kita memang orang-orang ini yang mungkin sulit ya, jadi penulisan jurnal dan sebagainya itu ada masalah. Nah, itu nanti yang akan dibantu oleh diaspora. Tapi jangan lupa, beliau berpesan, Pak Anugrah Pekerti berpesan, jangan lupa tetap dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga pengetahuan yang ditemukan oleh ilmuwan Indonesia juga tetap tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi saya kira sejalan dengan apa yang Bu Rati sampaikan. Jangan lupa budaya, bahasa dan sebagainya. Saya kira ini sejalan sekali ya Bu Rati ya. Oke, nah saya sekarang punya pertanyaan nih. Ya, kalau saya boleh izinkan pertanyaan dari publik kepada Profesor Yos, kepada Pak Yos.
bersyukur banget atas kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Seperti yang Pak Yos tadi, karena Pak Yos juga adalah dosen ya di Universitas 11 Maret, dan tadi Profesor Nizam juga menyampaikan terobosan-terobosan yang menurut saya juga sangat hebat yang pemerintah telah lakukan, terutama oleh Dikti ya, Profesor Nizam. Nah, untuk generasi Z diaspora sangat diperlukan platform global untuk belajar bahasa dan kultur Indonesia, karena mereka adalah modal besar SDM yang sangat bermanfaat untuk daya saing masa depan. Bagaimana cara memotivasi mereka? Apakah mungkin kita bisa membuat program pertukaran generasi Z? Terima kasih semuanya dan salam hormat. Ini dari Diaspora Indonesia di Bremen kepada Pak Yos, ditulis di sini. Siap, ya. Demikian. Jadi sebenarnya yang sudah saya lakukan tidak hanya untuk pertukaran dosen antara Indonesia dengan setidaknya 15 universitas di Indonesia yang sister university, tetapi kami juga mempunyai kerjasama 50 lebih level faculty dengan Indonesia, ya, termasuk BMKG, BIK, BPPT dan lain-lain. Nah, selain itu kami juga mahasiswa, dan sekarang malah, maaf, ini istilahnya mungkin negatif ya, merambah untuk SMA, dan ini adalah menjadi generasi milenial, generasi Z kita kan ya, dan saya hubungkan antara beberapa SMA yang top di Indonesia ya dengan SMA di Jepang. Khususnya di Jepang ini ada Super Science High School ya, jadi SSH, dan di sini saya harapkan mereka itu sudah mempunyai hubungan ya, karena apa, dengan kita bertemu, bertukar, kemudian bercanda bersama-sama walaupun negara lain, itu akan menjadi awal untuk kita membangun bersama-sama negara kita. Khususnya maaf, karena saya tinggal di Jepang dan saya lebih dari 30 tahun tinggal di Jepang ya, setidaknya kultur di Jepang dengan di Jawa itu kan mirip kan ya, jadi lebih enak ya itu. Dan sebenarnya tidak hanya dengan Indonesia saja ya, dengan Malaysia, bahkan Kamboja ya, Bangladesh pun itu juga saya arrange, khususnya di universitas kami sebagai contact person untuk Asia ya, khususnya ASEAN itu adalah saya. Jadi saya harapkan para diaspora lain pun mungkin tidak perlu mencontoh saya plek ya, tapi setidaknya kita bisa mulai dari orang-orang di sekitar kita. Seperti kita buatkan wadah-wadah, jadi untuk komunikasi, untuk kita bertemu bersama-sama, itu seperti saya buat IJJSS, Indonesian Japan Joint Scientific Symposium, itu sejak tahun 2004 ya, sudah ada sekitar 9 kali karena setiap 2 tahun kami adakan. Itu saya buatkan wadah, jadi tolong buatkan wadahnya. Maaf tadi kenapa saya juga sampaikan mengenai wadah. Untuk misalnya UT ya, Universitas Terbuka, itu jadikan wadah kita untuk berhubungan ya antara Indonesia dengan luar negeri. Karena maaf, wadah ini kalau di Jepangnya itu adalah sara ya atau cebo ya, itu kita harus buatkan di situ. Dengan wadah itu kita bisa di situ kita buatkan menu macam-macam ya, ini istilahnya ya. Jadi nanti termasuk pendanaan ya, pendanaan. Makanya saya buatkan wadah di situ, kita dapat dana dari, maaf kalau selama ini saya lebih besar dari dananya dari pemerintah Jepang, khususnya dari MAX ya, Kementerian Pendidikan dan Teknologi Jepang, sehingga membuat Chiba University itu menjadi international university. Dan sejak 3 tahun yang lalu itu sudah kami membuat suatu kebijakan bahwa seluruh mahasiswa Jepang yang ada di universitas kami harus dikirim ke luar negeri, dan paling banyak adalah ke Indonesia. Dan ini juga suatu kebijakan yang sangat berani sekali ya, mengirim seluruh mahasiswa. Anda bisa hitung itu ya, 1 orang aja berapa kan ya dananya, dan itu saya kira asal kita buatkan wadah kebijakan di situ biasanya akan jalan. Dan maaf di sini mungkin bercanda ini, ada Profesor Nizam di sini. Anda bisa todong Profesor Nizam untuk membantu program-program seperti ini ya. Tapi kan juga ada tadi komitmen dari Profesor Nizam bahwa
akan membantu untuk pertukaran pelajar, pengiriman siswa, staf. Itu tadi kan sudah ada sekitar 1.000 orang dikirim. Itu juga saya kira suatu komitmen positif dari Bapak Dirjen ya untuk meningkatkan akar Indonesia. Ya. Makasih Pak Yos. Jadi for your info Pak Yos, sebenarnya di diaspora sendiri tuh dulu udah ada tuh Indonesian Diaspora Brain Bank. Nah mungkin melalui hari ini kita bisa sampaikan ke Pak Presiden Saidansyah, di-on-kan lagi ada Profesor Pak Yos di sini, Profesor Nizam dan sebagainya, kita rangkul tuh semua. Saya juga udah ada tuh beberapa ilmuwan, akademisi yang juga mungkin bisa akan saling bersinergi untuk membantu Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Yos. Profesor Nizam, setelah mendengar jalannya perbincangan kita siang hingga sore hari ini, bagaimana tanggapan dan pendapat Profesor Nizam tentang peran diaspora ke depannya? Mungkin secara singkat, apa yang benar-benar langkah apa yang menurut Profesor Nizam akan Profesor lakukan bersama pemerintah dengan diaspora kita ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Monik. Terima kasih tadi Prof. Yos, Pak Aziz, Pak Ratih. Luar biasa sekali semua teman-teman diaspora dalam kepeduliannya pada pembangunan pendidikan di tanah air. Saya rasa apa yang kita kadang-kadang bersama ya, Indonesia Emas dengan bonus demografi yang sedang kita masuki ini menjadi PR dan tantangan terbesar kita. Tentu bonus demografi itu tidak serta-merta menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan kemajuan bangsa tanpa pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan tanpa inovasi. Sehingga dua hal tersebut ini menjadi PR besar kita di tanah air. Saya sangat berharap teman-teman diaspora melalui brain circulation ya, jadi bukan brain drain, tapi brain circulation, membawa kembali otak rekan-rekan sekalian dan jaringannya untuk bisa meningkatkan SDM kita di tanah air. Jadi brain circulation ini saya rasa sangat penting, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun dalam pengembangan inovasi. Kita tahu di Indonesia ini masa pandemi ini terasa betul bagaimana ternyata ketergantungan kita pada impor obat-obatan. 11 macam obat COVID itu semuanya impor. Alat-alat kesehatan juga begitu, semuanya impor. Nah, kemarin teman-teman perguruan tinggi dengan segala keterbatasannya bekerja keras untuk menghasilkan berbagai produk tadi. Nah, ini tentu kalau teman-teman diaspora bisa menjadi bagian dari kekuatan kita, saya yakin kemajuan Indonesia yang kita harapkan itu bisa terwujud ya. Jadi melalui kolaborasi dengan brain circulation tadi bersama jaringnya tentu akan sangat kuat membangun Indonesia ke depan, baik sumber daya manusianya maupun inovasinya. Kita punya platform Kedereka, ini sebagai satu platform untuk kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi di tanah air untuk bisa match ketemu dengan para peneliti di perguruan tinggi kita, berbagai riset yang sedang dilakukan, inovasi, invensi yang sudah dihasilkan, maupun problem-problem dari industri maupun dari masyarakat. Di Kedereka ini matchmaking platform antara demand dan supply. Demand-nya dari seluruh mitra, seluruh kepentingan sektor maupun kepentingan industri, supply-nya dari brain perguruan tinggi. Nah, tentu kalau teman-teman diaspora bisa ikut bergabung di dalam Kedereka, ini membantu memperluas jaringan tadi. Saat ini misalnya kita bekerjasama dengan MIC Jepang, melalui program Innovation-nya Jepang, kemudian dengan teman-teman Australia, melalui CSIRO, saya juga kemarin dengan Gloria, Taiwan, dan dengan yang lain-lain kita sedang jajaki juga dengan teman-teman di Amerika Serikat. Nah ini saya rasa ke depan ini kata kuncinya adalah gotong royong, jejaring, networking, itu harus kita bangun bersama dan saya sangat berharap teman-teman diaspora bisa menjadi bagian dari simpul-simpul, bagian dari jejaring untuk memajukan Indonesia ke depan yang kita cita-citakan bersama. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan diaspora, kami sangat mengharapkan dan menunggu kehadiran rekan-rekan sekalian, baik yang sudah aktif, makin aktif lagi, yang belum, mari bersama-sama kita bangun Indonesia di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dan juga peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-26. Mari ini kita wujudkan Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Amin.
Terima kasih Profesor Nizam. Jadi hari ini saya kira kita bisa melakukan langkah yang konkret. Pak Yos, Bu Ratih, Pak Aziz, yang pasti nanti dari ADN Global akan mempertemukan lebih lanjut nanti ke depannya dengan Pak Profesor Nizam dan Kedai Reka dan sebagainya, kita bisa lakukan lagi. Nah, Bapak Ibu semua, tak terasa hampir 1 jam berlalu. Sebelum kami mengakhiri seminar sesi pendidikan ini, kami ingin mempersilahkan Ibu Diah Wihardini, Direktur BINUS Global, BINUS University, yang juga telah hadir bersama kita di sini untuk memberikan sambutan penutup sesi pendidikan ini. Kepada Ibu Diah Wihardini, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Monika. Selamat pagi, selamat siang, sore, maupun malam dimanapun Anda berada. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Indonesia Diaspora Network Global, sehingga saya, Diah Wihardini, Direktur BINUS Global Universitas Bina Nusantara, dapat hadir bersama rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Kita tahu bahwa persebaran warga Indonesia di seluruh pelosok dunia jelas merupakan aset yang sangat besar bagi pembangunan negara kita yang tercinta. Globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi media yang cepat dan tepat bagi diaspora untuk berbagi pengetahuan ke negara asal. Kehadiran diaspora Indonesia tentunya diharapkan dapat mendorong mutu pendidikan tinggi melalui kolaborasi dengan kami yang berada di Indonesia, terutama dengan dosen atau peneliti di Indonesia, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian kita. Saat ini, BINUS University sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia memiliki visi fostering and empowering the society in building and serving the nation. Jadi kami sangat mendukung dan membuka lebar kesempatan kerjasama dengan komunitas diaspora agar memberikan kontribusi yang lebih bagi kemajuan bangsa. BINUS University telah bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi di Australia, Asia, Eropa, dan Amerika untuk memberikan kesempatan dan pengalaman internasional yang berkualitas bagi generasi muda kita. Pada tahun 2019 tercatat lebih sekitar 900 mahasiswa BINUS yang berkesempatan menimba ilmu dan pengalaman di luar negeri. Dan ada sekitar 700 mahasiswa internasional yang datang ke BINUS dengan berbagai jenis program yang berasal dari 35 negara di seluruh dunia. Maka dari itu, sekali lagi BINUS membuka tangan lebar-lebar, sangat siap untuk bekerja sama dengan para diaspora dan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi pendidikan bagi mahasiswa internasional. Bagi anak-anak Anda, anak-anak para diaspora yang mungkin ingin kembali pulang full degree selama 4 tahun. BINUS menyediakan beasiswa untuk full degree program S1 kami, S2 maupun S3, baik di program reguler ataupun program internasional. Jadi akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk komunitas diaspora Indonesia yang juga telah berkontribusi dalam membangun negeri dan memajukan pendidikan di Indonesia. Melalui segala inisiatif, kreasi, dan inovasi yang tanpa henti, bahkan di era pandemi ini. Kami mengharapkan diaspora Indonesia dapat senantiasa turut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Diah Wihardini, terima kasih BINUS Global, BINUS University atas dukungannya dalam seminar ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, para peserta CID yang ke-6, kami sungguh berharap bahwa melalui seminar pendidikan ini, Profesor Nizam mewakili pemerintah di bidang pendidikan, Profesor Nizam sebagai Dirjen Pendidikan Tinggi ya, mendapatkan masukan-masukan dari para diaspora Indonesia, Pak Yos, Pak Aziz, Bu Ratih, ya, para diaspora Indonesia yang kami yakin punya hati yang tulus untuk membantu memajukan pendidikan di Indonesia yang bisa dimulai dari sekarang dan pasca COVID-19. Pendidikan di Indonesia
akan tambah maju. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua peserta kongres yang telah hadir dari awal hingga selesai seminar ini, untuk semua masukan yang positif. Ada yang bilang mohon maaf nih, waktunya kok hanya sebentar, tetapi ya kita akan lagi, Bapak Ibu akan mengikuti rangkaian acara CID yang juga asik dan sangat berguna buat kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Profesor Nizam, Pak Yos, Bu Rati, dan Pak Aziz. Semoga silaturahim kita tidak putus sampai di sini ya. Tadi kita sama-sama akan lanjut, do the action, IDN Global akan membantu, dan bersama kita majukan Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Monique Patricia dari Belanda, salam diaspora. Salam diaspora. Terima kasih.